presiden itu adalah netral. Jadi saya ingin mengingatkan semua agar perintah presiden diikuti. Pemilu kita ada 5 kali, 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Di 5-5-nya tidak ada pembicaraan dominan soal netralitas. Ada. Baru di 2024 muncul lagi pertanyaan soal netralitas. Presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh memihak. Boleh. Tapi yang penting kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Handoko. Pak Handoko, saya ingin Anda mencermati dulu pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin berkaitan dengan netralitas, khususnya mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin. Kita saksikan bersama. Presiden saya kira sudah jelas ya, aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya. Tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syaksiyun qalbiyun, itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memosisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Ya, kalau kata Pak Ma'ruf Amin itu adalah urusan hati dan tidak perlu semua orang tahu begitu. Pak Handoko, apakah menurut Anda Pak Presiden harus mengikuti Wakil Presiden? Ya enggak, wong itu gini lah. Kan aturannya itu berhak ya. Aturannya berhak. Misal ya boleh netral, ya boleh memihak, kan itu semuanya adalah pilihan gitu kan. Kemudian bahwa hak itu akan digunakan atau tidak, misalnya Pak Wapres memilih oh ya beliau netral, tidak memihak sama sekali, ya itu pilihan. Tetapi kita bicara apa yang disampaikan oleh Presiden adalah Presiden itu boleh loh memihak gitu, boleh loh melakukan kampanye. Itu adalah aturannya, sehingga apakah kemudian beliau memakai atau tidak, itu kan pilihan-pilihan, tetapi secara aturan di undang-undang diperbolehkan. Itu saja poinnya, sehingga perdebatan soal boleh tidak itu saya pikir sangat clear, sangat jelas, sudah diatur. Ya, seperti Pak Presiden bilang ya boleh memang, tetapi itu tadi hak, silahkan mau dipakai atau tidak silahkan, termasuk menteri, termasuk kepala daerah. Kita kan juga melihat menteri-menteri. Pak Handoko, tapi menurut Anda mungkin tidak sih Pak Jokowi memihak kepada calon yang bukan anggota keluarganya? Ya itu kan di luar urusan kita bicara hari ini. Kan kita sudah, kalau itu bacaan lain lah itu. Yang kita diskusikan hari ini kan adalah persoalan Presiden menyatakan bahwa Presiden boleh memihak, itu boleh melakukan kampanye, boleh asalkan syarat-syaratnya dipenuhi. Itu konteksnya itu gitu. Seperti itu, Bos. Jadi saya pikir sudah jelas semuanya, sudah terang semuanya seperti itu. Perkara dipakai atau enggak itu hak, silahkan dipilih kemudian begitu. Oke, saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, ada batasan yang tidak jelas ketika Pak Presiden boleh berkampanye, boleh berpihak, tapi kemudian tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan ataupun merugikan paslon tertentu. Nah, kalau kita cermati mengenai kunjungan kerja Pak Jokowi akhir-akhir ini kan, lalu kemudian ke Jawa Tengah, lalu kemudian menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun ada jalan utama di Jawa Tengah yang tidak selesai bertahun-tahun, lalu kemudian hal-hal yang lain. Menurut Anda perilaku ataupun kunjungan kerja seperti ini menguntungkan atau merugikan salah satu pihak tidak sih menurut Anda? Aja dulu. Yang jelas pasti akan menguntungkan salah satu pihak, dan
Kemudian apakah tindakan itu bisa masuk kategori pelanggaran pemilu atau tidak, kan itu. Atau apakah presiden sedang menyalahgunakan jabatan. Tapi yang jelas anak TK aja tahu bahwa presiden sedang berpihak. Makanya berkali-kali presiden tepis dengan mengundang Pak Anies, Pak Ganjar ke istana untuk mengajak pemilu damai dan mengatakan kepada semua bahwa presiden netral. Nah, ketika pernyataan itu disampaikan, seakan-akan Republik ini percaya semua. Namun pada hari kemarin deklarasi keberpihakan di atas pangkalan udara itu sebenarnya deklarasi keberpihakan. Yang kata Pak Presiden boleh kampanye, boleh berpihak. Nah, memang tidak ada larangan. Di Amerika juga presiden biasa berkampanye. Masalahnya ini presiden berkampanye dan berpihak untuk anaknya. Sesuai nggak dengan etika? Kira-kira begitu. Sesuai dengan semangat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kan yang menjadi pertanyaan. Biarlah nanti yang memutuskan publik. Karena keputusan secara hukum pasti menurut saya tidak mungkin itu akan ada keputusan hukum terkait pelanggaran yang akan dilakukan presiden, kecuali DPR memanggil presiden meminta pertanggungjawaban dan mengatakan itu masalah politik atau masalah pelanggaran. Ya. Namun selama ini etika itulah yang sering ditabrak menurut saya. Keberpihakan itu sudah ada aturan, iya. Namun menyangkut penyelenggaraan pemilu yang bersih, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, saya pikir itu semua dilanggar. Nanti presiden akan kemudian rakyat mengatakan, oh presiden kok bermain-main dengan jabatannya. Oke, baik. Ini kan diberikan mandat oleh rakyat. Tidak boleh berpihak kepada kelompok tertentu. Ya, tidak boleh berpihak kepada kelompok tertentu, tapi Pak Charles, Pak Jokowi jelas mengatakan dia boleh berpihak. Ada undang-undang pemilu yang dilanggar oleh Pak Presiden? Ya, pasal 283 ayat 1 itu kan tegas mengatakan ya. Pejabat negara struktural, fungsional, mulai dari pusat sampai ke bawah, sampai tingkat desa itu dilarang mengadakan kegiatan ya, yang menunjukkan keberpihakan. Selama, sebelum, selama, sesudah kampanye. Nah ini yang kemudian saya pikir akan menjebak Presiden Jokowi sendiri ya, termasuk juga pejabat-pejabat lain yang kemudian akan masuk ke dalam ranah kampanye itu. Pak Charles, mohon maaf, saya potong dulu karena kita harus azan maghrib dulu. Mohon maaf Pak Charles, nanti saya berikan kesempatan kembali, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.